Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa minha, dan setengahnya lagi pulang. Pilihan lagi. Idza kana fi halin yu'maru biha bid-du'a, fad-du'a afdal. Wa idza kana fi halin yu'maru biha bizikri, fal ishtighalu bihi afdal. Apabila dia berada di suatu tempat dan di suatu waktu yang di situ ada perintah untuk berdoa, ada perintah, maka di situ berdoa yang lebih baik. Di situ ada praktik dari Nabi, ada suruhan Nabi untuk berdoa. Nah, berdoa yang baik. Kalau di situ ada perintah berzikir lebih baik, istighfar lebih baik, salawat lebih baik, nah itu lebih baik daripada berdoa. Kita ambil contoh misalnya kita bercermin. Nah, waktu bercermin itu ada dalil, ada hadis bahwa ada doanya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu kan doa dari Nabi. Kalau kita bercermin, ya Nabi baca doa ini. Allahumma kama hassanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah baguskan kejadianku, berhidung, bermata nih, kan bagus nih. Fahassin khuluqi, maka baguskan budi pekertiku. Nah, jangan hanya rupa bunga budi pekerti kada baik. Jangan hanya rupa nang baik budi pekerti jelek, jangan. Makanya Nabi mengajari doa waktu bercermin itu, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau baguskan kejadianku, baguskan pula budi pekertiku. Nah, di saat bercermin itu, doa ini yang paling baik. Jangan nak baca salawat, beristighfar di cermin itu. Nah, ujar kaul ini nih, dia pendapat ulama nih sebagian nih. Karena di saat itu ada sunnah dari Nabi, waktu bercermin itu baca ini. Nah, waktu kita memakai pakaian, itu kan ada dari Nabi sudah perintahnya doa. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fihi wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Ya Allah, aku mintakan engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan padanya, dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pakaian ini. Itu doa dari Nabi. Begitu kita berpakaian suruh berdoa itu. Nah, di waktu kita berpakaian lebih baik doa itu kita baca daripada la ilaha illallah misalnya. Coba baju la ilaha illallah itu kurang bagus. Karena ada doa khusus dari Nabi untuk berpakaian itu. Nah, masuk ke dalam jamban kan keadaan, waktu, tempat, Nabi kita ada mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu doanya. Nah, itulah yang paling baik kita baca. Keluar gupranaka alhamdulillah, itu yang paling baik. Nah, jadi pendapat ulama yang ini nomor 5 kan nih. Yang nomor 5 ini bahwa doa lebih afdal daripada zikir kalau di tempat atau keadaan itu ada perintah berdoa. Zikir lebih baik, lebih afdal jika di waktu dan di tempat itu ada perintah untuk zikir. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalimat pendapat ulama ini kita tinggal memilih apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki. Semuanya ada dalil, semuanya ada alasan itu. Ada orang ketujuh berdoa, ada dalilnya. Ada orang nang kada mau berdoa, apalagi berdoa, sudah ada takdirnya. Tapi bama jangan berdiam muara. Ini nang kadang-kadang kada mau berdoa kulir. Kada mau berdoa karena malas. Buat apa berdoa sudah ada takdir, tapi diam kada apa-apa diulah. Nah, ini kada cocok ini. Yang ada tandingannya ini berdoa atau kada berdoa tapi amalan lain yang dibacanya, zikir, Quran, itu yang dipermasalahkan nih. Kalau doa lawan kada berdoa guring wara, nah baik berdoa itu sudah nyata.
Summa qala al-imam bil hikmati tsalitsa wa sab'in ba'da al-mi'ah, kemudian menyambung hikmah yang ke-173 ini, innama yuzakkaru may yajuzu alaihi al-ighfal wa innama yunabbahu may yumkinu alaihi al-imhal. Hanya saja diingatkan itu adalah orang yang mungkin atasnya melupakan. Orang yang diingati itu orang yang mungkin bisa melupakan kita. Hanya saja orang yang dibangunkan, dijagakan, itu orang yang mungkin atasnya menelantarkan kita. Hadhihi dalilun, ini merupakan dalil liman qal, bagi orang yang mengatakan anna tarkad doa, bahwa meninggalkan doa itu afdalu, lebih afdal, i'timadan, karena berpegang bil kismah, dengan pembagian takdir, wastighalan bizikir, dan bekerja dengan zikir. Ini dalilnya. Kenapa kita kada perlu berdoa? Baca Qur'annya, baca zikir, baca salawat, ada perlu doa. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin melupakan kita. Tidak mungkin melupakan kita, dan tidak mungkin Allah itu menelantarkan kita. Yang diingati itu orang yang mungkin melupakan kita. Orang yang dijagakan itu, yang digarak itu orang yang mungkin menelantarkan kita. Allah mana mungkin menelantarkan kita? Allah mana mungkin lupa dengan kita? Ada perlu berdoa-doa. Tuhan kada akan lupa juga lawan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita hajatkan. Buat apa berdoa? Lebih baik zikir, lebih baik salawat, lebih baik istighfar. Nah, ini dalilnya. Hadhihi dalil, ini dalil liman qal, bagi orang yang mengatakan inna tarkad du'a, meninggalkan doa itu afdal i'timadan bil kismah wa istighalan bidzikir, li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala laisa bighafilin an ibadih, Tuhan kada akan lupa dari hamba-hambanya. Kada akan lupa dari hamba-hambanya. Hatta yuzakkar, sehingga diingati. Ada perlu diingati Tuhan, ada bakal kada diingat. Wa anna Allah laisa bimumhilin hatta yunabbah, dan Allah itu tidak akan menelantarkan kita sehingga dijaga, diperhatikan, kada perlu. Nah, ini pendapat yang pertama tadi. Ya, kada perlulah berdoa, lebih baik kita baca Quran. Jadi ada hal-hal yang kada nyaman, itu ada kejadian yang kada nyaman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, baca Yasin aja. Baca surah Fatihah aja, atau baca salawat aja, atau baca istighfar aja. Kenapa kada berdoa? Kada perlu berdoa. Tuhan tuh ingat saja, Tuhan tahu aja semua. Tuhan apa yang kita perlukan, kada akan menelantarkan kita. Nah, ini dalilnya orang yang berpendapat demikian itu. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka ulama, ma sa'altullaha bilisani syai'an mundu 50 sanah. Aku tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisanku ini sejak 50 tahun yang lalu. Aku sudah 50 tahun kada berdoaan lagi. Ujar sebahagian ulama. Sejak 50 tahun aku tidak berdoa lagi. Wala uridu an ad'uwa, aku tidak ingin berdoa, wala an ud'a, dan tidak ingin didoakan li bagiku. Jadi gawian, pekerjaan tinggal berzikir, baca Quran, nuntut ilmu, mengajar ilmu. 50 tahun sudah kada berdoa-doaan lagi. Wadalik, yang demikian alasannya li'anna Allah Ta'ala laisa bighafil. Tuhan itu kada lupa. Lawan ciptaannya ini Tuhan kada lupa. Hatta yuzakkara, sehingga diingati, kada perlu.
Bal huwa alimun, bahkan dia Allah Ta'ala itu lebih sangat mengetahui bi khafiyatil umur, dengan perkara-perkara yang tersembunyi. Tuhan sangat tahu dengan perkara-perkara yang tersembunyi itu. Nah, ini menguatkan pendapat yang pertama tadi. Nah, di samping ini alasannya, dan lagi alasannya tadi ada hadis qudsi, man syagalahu dzikri an mas'alati a'taituhu abdala ma'utis sa'ilin. Siapa yang sibuk berzikir kepadaku, kada sempat berdoa, kada sempat minta, aku akan beri dia lebih baik daripada yang aku beri terhadap orang yang minta kepadaku. Jadi banyak para ulama mengikuti pendapat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi antara beberapa pendapat kaul-kaul ini, kadang ada yang mengatakan ini lebih utama diikuti, ini lebih utama diikuti, ini yang nomor 2, kadang ada. Terserah kita mau mengikuti pendapat yang mana. Yang penting pekerjaan kita adalah berdoa kepada Allah atau berzikir. Nah, itu aja intinya. Dalam menghadapi masalah, menghadapi apapun, kita sikapi dengan 2 hal. Salah satunya adalah doa. Kalau kada berdoa, bawa berzikir. Zikir dalam arti umum, baik zikir tahlil la ilaha illallah, zikir yang namanya tasbih subhanallah, zikir yang namanya hauqalah la haula wala quwata illa billah, zikir yang namanya salawat, macam-macam. Pokoknya zikir. Jadi dalam menyikapi apapun yang terjadi, berdoa kepada Allah atau berzikir, atau kedua-duanya lebih baik lagi. Zikir-zikir, doa-doa, masing-masing ada alasan yang dipegangnya. Nah, kemudian hikmah yang ke-174. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.